jemaat dikasih oleh Tuhan. Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan. Amin. Luar biasa. Hari ini datang dengan sukacita. Amin. Amin. Boleh dong salam ke kiri kanannya sambil katakan shalom, selamat hari Minggu. Ya, saya udah kita semua bangkit berdiri, saudara. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita ya Tuhan. Kita angkat satu pujian, saudara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kita mau mengecap pada pagi hari ini, saudara, betapa baiknya Tuhan kita. Pada tempat di hadapan Tuhan, sukacita di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, kecaplah dan lihatlah. Saudara, coba dong tos kiri kanannya. Minimal kita udah berdiri nih saudara. Tos ke belakang boleh. Tos kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Oke, baik saudara. Kita mau mulai ibadah pada hari ini saudara. Kita mau bawa hati dengan sukacita ke dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai, kita satu dalam doa yuk. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan, datang di tempat ini Tuhan, kami mau berikan hati setiap kami Tuhan, kami mau berikan waktu setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengatakan Tuhan, 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu Tuhan, Kau hadir Tuhan. Kau yang bertata di setiap puji-pujian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu juga mengatakan Tuhan, tidak ada kesia-siaan Tuhan di dalam kami saat kami menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau bertemu dengan Kau Tuhan, merasakan hadirat-Mu Tuhan, merasakan roh-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Kami melakukan ibadah ini Tuhan bukan sebuah kesia-siaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bisa bawa atmosfer ibadah ini Tuhan ke dalam rumah kami masing-masing Bapa. Biar di dalam rumah kami Tuhan ada yang namanya penyembahan Tuhan. Biar di dalam rumah kami Tuhan ada yang namanya persekutuan yang manis dengan Kau Tuhan.
pada akhirnya Tuhan, nama Tuhan yang kami muliakan, nama Tuhan yang kami tinggikan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang jadi perutama Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Mari kita angkat pujian penyembahan kita sama Tuhan. Kita
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar Kau yang menjadi juru selamat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan hanya setiap dosa-dosa kami Tuhan, tapi setiap kemenangan kami Tuhan, damai sejahtera kami Tuhan, juga Kau selamatkan Tuhan. Keluarga kami juga Kau selamatkan Tuhan. Hidup kami juga Kau selamatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan, mengagung-agungkan nama-Mu Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan, sebagai orang yang sudah dimenangkan Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan. Siap kita jemaat Tuhan, boleh katakan? Amin. Amin. Bila saudara terbaik buat nama Tuhan dong saudara. Saya cek lagi nih suaranya nih. Shalom, jemaat kasih Tuhan. Shalom. 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 Oke, coba dong. Kalau ada yang masih belum kenal, coba salaman saya bilang shalom. Ada yang belum kenal nih, salaman coba saya bilang shalom. Oke. Ya, kita mau kasih pujian saudara. Menaikkan
seperti ini saudara. Saudara yang duduk di sini bukan audiensnya saudara. Kita yang ada di depan ini bukan cuma sekedar perform doang saudara, tapi audiensnya adalah surga saudara. Kita sedang perform buat menghadapin surga saudara. Dan surga setelah melihat kita saudara, siap puji-pujian kita, siap penyembahan kita. Jangan lihat sama WL, sama musik, tapi lihat surga yang melihat kita saudara. Dia sedang melihat hati kita yang sungguh-sungguh datang hadirat Tuhan. Ya Yesus, biar kemenangan Tuhan terjadi di hadirat di tempat ini saudara. Biar kita dapat merasakan hadirat Tuhan dalam keseharian hidup kita saudara. Bukan cuma hari Minggu, tapi biar semangat ibadah pada hari ini saudara dapat saudara dan kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Ku menyembah dalam kudus hadirat.
yakin kemenangan sudah kami terima karena Tuhan sudah menang di atas kayu salib untuk menanggung dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau ada di tengah-tengah kami yang siap memberkati kami dengan firman Tuhan yang bahkan bekal untuk kami belajar dan diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Bahkan dengan firman Tuhan kami boleh memperbaiki sikap tingkah laku hidup kami. Bahkan kami belajar untuk kami boleh tetap kuat, tetap teguh di dalam segala keadaan apapun juga yang kami alami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Mana senyumnya dulu? Saya mau lihat senyumnya. Haleluya. Orang-orang yang menang pasti penuh dengan sukacita. Amin. Orang-orang yang menang selalu tersenyum walaupun keadaannya tidak memungkinkan untuk tersenyum, tapi kita sudah menang karena Tuhan Yesus sudah menang di dalam menebus dosa dan kesalahan kita, ya. Pujian tadi soal kemenangan demi kemenangan atas dosa. Saya gak janjian sama Yosua untuk Yos kamu nyanyiin lagu ini, enggak. Tapi hari ini firman Tuhan saya mau ajarkan, kita belajar semua bahwa kemenangan Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa kita. Amin, amin. Waktu saya diberi jadwal, saya selalu ingin memuji Tuhan karena saya suka memuji Tuhan. Waktu kemarin saya ada persekutuan di rumah jemaat. Setelah selesai ibadah penghiburan itu, badan saya panas, merasa gak enak badan. Waduh Tuhan, besok saya mau bawa firman. Saya cuma katakan, saya hanya berdoa. Ini pujian mengatakan, ya. Di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saya coba berdoa, Tuhan tolong saya, ya. Saya udah telepon adik saya, tolong beliin saya Panadol biru yang buat panas, yang buat ya meriang-meriang begitu. Saya udah sempat bilang, ya. Saat kenyataan di depanku mengecewakan keadaanku, menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Boleh
Tesalonika pasal 5 ayat 17. Cuma 2 kata. Apa dikatakan? Tetaplah berdoa. Dalam situasi dan kondisi apapun juga, tetaplah berdoa. Dalam doa mengubah segala sesuatu. Boleh pemusik, boleh silakan duduk biar dengar firman ya. Yuk kita beri apresiasi buat ABS, juga musik, dan ada tim dari kami juga yang luar biasa menemani saya dalam pelayanan ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih kepada Pastor Hendy beserta dengan pengurus jemaat tempat ini yang memberikan kesempatan kepada saya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita mau belajar tentang tadi soal kemenangan. Sumber kemenangannya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan atas dosa dan kesalahan kita. Yang setuju katakan amin. Yuk. Nah, bagaimana? Ya mau tanya dulu, apa itu dosa? Yuk. Ya jangan jawab yang sudah tahu ya, karena saya sudah pernah bawakan di youth dan di ibadah wanita saya. Yuk. Grup A apa? Apa itu dosa? Enggak apa-apa, salah juga enggak apa-apa. Kalau benar ya saya enggak mau adu ya juga ya. Apa itu dosa? Yo, anak muda, youthnya di sini yuk. Grup B, yuk. Biar kita boleh sedikit relax. Apa dosa? Udah belajar nih ya. Ya udah, saya jawab dah ya. Dosa itu artinya kita tidak taat sama perintah dan hukum Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita tidak taat dan melanggar perintah Tuhan. Emang benar ya. Coba kita baca ayatnya. Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Ya, judul khotbah hari ini adalah kemenangan Yesus Kristus atas dosa kita. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita caranya untuk bisa tetap menang atas dosa dan kesalahan kita? Ya, benar nggak? Coba Roma 5 ayat 19. Ya, dosa, apa arti dosa? Arti dosa itu adalah melanggar hukum Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Roma 5 ayat 11. Oh, udah ada tuh ya. Yuk sama-sama baca. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi apa? Berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi setuju ya? Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti orang yang tidak taat, satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Satu lagi di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Yohanes 3, saya depan aja ya. 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan. Nah, yuk baca lagi. 1 Yohanes 3 ayat 4. Sorry, ada satunya ya. Ya, 1 Yohanes 3. Ya, kita buka Alkitab ajaib kita. Yuk, kita baca sama-sama. Setiap orang yang berbuat dosa apa? Melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa itu pelanggaran hukum Allah. Jadi setuju ya? Bukan kata saya kalau arti dosa itu adalah tidak taat kepada perintah Tuhan, tidak taat kepada pelanggaran yang kita lakukan, tapi sesuai dengan firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 19 dan 1 Yohanes 3 ayat 4. Setuju ya bahwa dosa itu adalah kita tidak taat kepada firman Tuhan, kita tidak taat pada perintah Tuhan, bahkan kita melanggar perintah Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menang atas dosa? Nah, ini nih yang kita mesti pelajari ya. Bagaimana kita bisa menang? Soalnya nanti selanjutnya akan tahu ya. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menang atas dosa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, sama-sama katakan,
Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ada ayatnya nggak? Ada ya. Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 dikatakan, janganlah beri kesempatan kepada siapa? Kepada iblis. Kenapa kita harus tidak memberi kesempatan kepada iblis? Waktu iblis coba-coba masuk dalam hidup kita, dosa mengintip. Sama-sama katakan, dosa mengintip. Emang benar dosa mengintip? Ada ayatnya? Ada juga. Yuk kita baca ya. Kejadian 4 ayat 5 dan sampai 7. Kejadian 4 5 sampai 7 ya, dengerin ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya apa? Tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu meram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dikatakan apa? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kenapa kita tidak boleh beri kesempatan kepada iblis? Dosa mengintip ya. Ya, kesaksian nih, karena saya udah bawakan firman ya. Firman Tuhan harus dihidupin ya. Pada minggu tanggal minggu pokoknya Maret tuh ya, tanggal 8 kali ya. Saya setiap hari tuh bantu anak saya karena baru melahirkan anak, jadi saya bantu urus. Dan setiap hari saya harus datang ya, karena saya bikinin buburnya, suami istri kerja ya. Ya sudah saya bantu ya begitu. Pada suatu hari Minggu tanggal 8 kalinya 9 ya, mungkin atau 9 dah pokoknya 9 Maret. Ya WA saya begini loh, "Ma, jangan datang ke rumah. Dok aja lu, wih, itu si iblis masuk tuh. Ih, anak lu udah gak kasih lu datang tuh, coba tuh. Jahat gak tuh iblis pikirannya, bener apa bener? Ya, padahal maksudnya gak begitu anak saya ya. Ma, lu gak, maksudnya, Ma, kamu gak usah datang. Baik-baik deh, anak-anak muda sama orang tua ya. Maklum lah, sudah tuir, saya udah Lakcapji, mau jalan Lakcapji. Tahu ya, you know Lakcapji 62 ya. Jadi, Ma, jangan ke rumah. Biasa ke rumah, saya sudah dikasih kunci. Udah terserah dong mau datang atau enggak ya. Kan tiap hari datang. Nah ini katanya jangan datang ke rumah. Udah pagi-pagi saya udah siap nih ya. Biasa saya senang ya kurus cucu, saya masak buburnya ya. Ya udah singkat cerita tuh iblis tuh. Ini kejam amat ya, ini namanya Sinoni lah, biarin ntar ada yang mau ngadu ya boleh lah. Oh, padahal saya nggak cerita sama anak saya, nanti saya mau cerita bahwa ini kesaksian hidup ya. Itu tersungginya luar biasa, iblis tuh masuk. Lah yulu anak kamu si Noni, biasanya kan dia sayang banget sama saya ya. Dia bilang saya nggak boleh datang ke rumahnya tuh, coba ya. Ya suami istri hati-hati ya, jangan beri celah kepada iblis. Begitu iblis kita kasih celah sama iblis, dosa mengintip, kita bisa berbuat, bisa saya marah loh ya. Puji Tuhan, haleluya. Baru lu bawa firman, diingetin sama firman Tuhan, baru lu bawa firman ya, jangan beri kesempatan habis. Udah, puji Tuhan, saya tenang aja di rumah ya. Tadinya udah siap-siap loh ya. Aduh puji Tuhan ya. Terus udah ya saya berdiam diri aja di rumah ya, baca firman. Ada kesempatan juga untuk berdoa ya, berdoa untuk persiapan sore hari saya ibadah. Singkat cerita ya udah jam 12 ya, anak saya WA lu ya. Tadinya kalau saya mau marah kan saya bisa ya, kenapa lu begini ya, cepet-cepet lu. Iblis mah kerjaannya mencuri lu. Mencuri apa? Mencuri damai sejahtera. Damai sejahtera saya hilang loh. Dibilang nah jangan ke rumah. Padahal ada sambungannya. Cuma udah keburu tuh nafsu sama si iblis ya. Antara iblis dengan Tuhan tuh siapa yang harus menang ya. Pasti saya dekat sama Tuhan, saya harus menang ya. Puji Tuhan, singkat cerita jam 12 dia makan siang. Dia gak lupain saya loh. Ma, mau sop ipel gak? Waduh, yang tadinya lagi ngegeremet ya, lumer. Sop ipel tahu ya, sop itu dia tuh tahu kesukaan saya. Ma, mau sop ipel nggak? Ya mau, lumer. Ya coba kalau saya marah, lu kenapa kok
kan punya kunci, bisa aja kan ya. Iblis daging dengan roh itu berlawanan. Kita harus menang ya, kita harus menang. Singkat cerita menang dah, udah selesai kemenangan atas dosa saya. Yang kedua, saya besokannya saya diajak jalan-jalan ke Bandung tuh, rombongan. Ya, anak saya sewa mobil ya. Pergilah kita. Setelah pergi, kita makan siang, udah selesai makan siang. Sudah selesai, sudah bayar, udah kembali ke villa. Setelah kembali ke villa, ya ini orang ada, biasanya saya nggak mau angkat itu kalau nomor teleponnya nggak ada namanya, karena home kredit nanyain kredit terus. Saya bilang nggak mau, nggak mau buat ini, enggak, saya bilang. Nah ini saya nggak angkat, tapi dia WA, dia begitu, ibu katanya tadi makan belum bayar. Saya angkat juga nih, orang kayaknya nomornya nomor Bandung ya. Saya angkat, ibu tadi nomor ibu katanya makan tadi belum bayar. Dok aja hati saya, nggak mungkin. Yang bayar anak saya melalui kartu kredit. Saya ada di sebelahnya, nggak mungkin ada 2 orang. Pak, saya sudah bayar loh, masa makan saya nggak bayar? Saya bilang gitu, rombongan banyak begitu Pak. Enggak, belum bayar Bu. Tunggu ya, ibu bayar pakai apa? Anak saya bilang pakai BRI. Kamu mana? Makanya hati-hati kalau habis makan jangan dibuat tuh bon. Anak saya memang paling itulah, nggak memperhatikan. Saya juga kadang nggak memperhatikan. Biasanya kita remes-remes ya, kita buang ya. Bonnya mana? Dibuang mah. Wah, ya udah. Singkat cerita dia telepon lagi. Ibu mana? Ini Bu katanya belum masuk. Hah, belum masuk? Ini ada buktinya Bank BRI 2.216.000. Saya bilang begitu ya. Nggak ngaku juga. Akhirnya udah sikat, ini bagaimana? Apa kita mesti balik lagi ke sana, kan jauh ya. Makanya di pondok apa sih namanya tuh, nggak tahu dah. Ada saya Dusun Bambu, dia tahu Oh ya tuh Dusun Bambu ya Mak. Dari Dusun Bambu ke villa agak jauh, saya bawa baby juga. Udah akhirnya ditelepon lagi, saya telepon, Pak bagaimana? Yang angkat ibu-ibu. Ibu maaf, dia kasih struk saya katanya, ini Bu bonnya 1,4. Begitu dia kasih bon 1,4, saya mengkelap loh. Wih, si iblis masuk ya. Waduh, ini mestinya gua cecer nih ya. Padahal struk saya 2.216. Itu dikasih struk. Ini Bu, ibu belum bayar yang 1,4. Aduh, saya telepon langsung. Pak, itu bukan bon saya 2.216.000, saya ingat. Waduh, langsung yang tuh bapak nggak angkat telepon saya lagi loh, nggak berani. Yang angkat ibu-ibu. Firman Tuhan keluar lagi ya. Tadinya katanya tuh dia namanya anak muda ya, anak-anak saya. Viral, jangan. Orang jahat jangan balas jahat, betul betul. Ya, pembalasan bukan hak kita, pembalasan adalah hak Tuhan. Ya, orang jahat pun kita bodo amat, asal kita jangan jahat ya. Saya menang, tadinya saya mau maki-maki gitu ya. Terus anak-anak, udah Mak, katanya viralin aja. Kata jangan, saya bilang gitu ya. Udah saya bilang, Bu, saya notanya 2.216.000, bonnya dibuang, tapi itu pembayarannya ada ya, saya bilang gitu. Oh ya Bu, maaf. Udah minta maaf, lumer tuh ya. Tadinya udah mau marah-marah, diberi kesempatan kepada iblis, dosa mengintip dong, marah-marah nggak ada artinya ya, kita kalah. Padahal Tuhan sudah menang di atas kayu salib untuk menanggung dosa dan kesalahan kita. Puji nama Tuhan, saya menang. Bu, maaf kalau udah kata maaf keluar, saya sih udah haleluya. Iya Bu, ya udah kalau udah iya benar Ibu. Jadi itu yang 1,4 yang gak bayar. Aduh, coba ya, yang disangkakan kita coba tuh ya. Aduh, luar biasa, saya boleh menang atas dosa. Kalau enggak kan ya viralin aja ya, anak muda ya, panas ya, jangan ya udah. Puji Tuhan, ada Yosua juga ya. Ya puji Tuhan ya. Yang pertama, kita boleh bisa menang atas segala dosa kita karena Tuhan sudah menang untuk menanggung dosa kita. Yang pertama apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis ya dalam hidup kita ya. Makanya dari itu kita harus waspada.
waspada, berjaga-jagalah supaya iblis tidak mengintimidasi hati kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita menang atas segala dosa kita. Yang kedua, jangan izinkan dosa berkuasa atas hidup kita. Ya, jangan izinkan ya dosa berkuasa atas hidup kita. Roma 6 ayat 12. Roma 6 ayat 12 ya, dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya. Keinginan siapa? Keinginan tuh si iblis, si setan ya. Ya, jangan kita menuruti lagi, jangan izinkan ya. Tadi waktu saat saya beri izin ya, itu iblis masuk, saya marah-marah, kan apa? Mempermalukan nama Tuhan. Sama aja kita menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Betul Pak, benar ya? Jadi harus kita jangan beri celah ya buat iblis. Jadi jangan izinkan itu dosa berkuasa atas hidup kita. Nah, kalau saya sudah lakukan dosa, bagaimana? Ya harus bertobat. Ya, saya juga punya salah, saya punya juga dosa. Ya, nggak mungkin. Siapa yang nggak pernah berdosa, nggak punya kesalahan? Angkat tangan. Sama ya, berarti sama. Tapi waktu kita saat melakukan kesalahan, waktu saat kita melakukan dosa, kita harus bertobat. Ya, seperti kisah Rasul 3 ayat 16. Yang ketiga ini ya. Yang kedua, jangan izinkan dosa berkuasa atas hidup kita. Yang ketiga, waktu dosa sudah kita lakukan, waktu kesalahan kita lakukan, apa yang kita harus lakukan? Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Aduh, luar biasa ya. Ya, kita melakukan kesalahan, pelanggaran, bahkan dosa. Waktu kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan, maka dosa kita dihapuskan. Yang setuju katakan amin. Nah, yang keempat, bagaimana kita caranya bisa menang atas dosa yang kita lakukan? Yang keempat adalah kita harus mengenakan senjata Allah. Bukan senjata perang ya, pakai pedang, pakai belati, pakai pisau, bukan media. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 11 ya. Ayat 10-nya boleh kita baca ya. Perlengkapan rohani, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat apa? Bertahan melawan tipu muslihat iblis ya. Karena itu perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi apa? Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Stop dulu ya. Saya ada dengar khotbah dari hamba Tuhan, anak muda, dia bilang ya, dia bilang iblis mah tuh adanya bukannya di diskotik, karena di diskotik udah iblis semua katanya. Betul gak bener ya? Bener juga ya. Iblis adanya di mana? Adanya di gereja. Adanya di gereja. Wah, dalam hati bener apa setuju apa enggak ya? Ya ada yang ngangguk juga ya. Dosa ada di gereja. Iya. Ya maaf ya, suami istri lagi pergi ke gereja karena satu hal bisa prang. Ya betul gak benar ya? Sama teman salah paham bisa cus ya. Ayah kan ngangguk betul ya, ya benar ya. Jadi benar katanya, ngapain katanya iblis mah nggak ada tuh di diskotik, di tempat-tempat prostitusi, di tempat-tempat yang gelap-gelap begitulah katanya ya.
Iblis adanya di dalam gereja. Sama teman bisa salah paham, salah dikit, betul gak benar? Sama ada buktinya, saya sama anak, sama orang tua bisa cuma salah, cuma ngucap 2-3 kalimat, jangan ke rumah, katanya gitu. Wih, gitu ya. Nah itu dia ya, harus kita terus berjaga-jaga ya. Makanya dikatakan kita harus punya perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetaplah berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ini ayat 14, kita harus bagaimana? Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju tirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, perisai iman. Bagaimana kita bisa punya iman? Kita punya tameng itu iman ya. Iman dari mana datangnya? Ayo. Hah? Pendengaran apa ya? Pendengaran firman Tuhan. Kalau nggak dengar firman, nggak baca firman, nggak ke gereja, boro-boro berhubungan, boro-boro berdoa sama Tuhan, gimana bisa memiliki iman? Betul apa benar? Gimana nggak saat teduh ya, udah nggak ke gereja, nggak saat teduh, nggak doa, nggak baca firman, nggak muji Tuhan, nggak bisa itu imannya kita ada. Betul apa benar? Ya, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Betul gak nih ya? Betul ya. Coba bener gak ya? Roma 10 ayat 17. Nah saya kepikir nih, stop dulu ya, bahkan di ayat 16 ya. Tuh ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana kita bisa pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Yuk, baca firman, dengar firman, baca renungan, beribadah, kita memiliki iman. Yang setuju katakan amin. Ya, gunakan perisai iman, kita bisa tangkis tuh kalau si iblis bakal dosa udah mengintip kita tangkis dengan iman. Hei iblis, hei dosa, kau tidak berhak lagi atas hidupku, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan atas segala dosa-dosaku. Tinggal kita pilihannya, mau persilakan Tuhan Yesus apa mau persilakan iblis. Kalau iblis ya udah tadi hancurin ya, hancur lebur ya. Dan 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan ya. Saya suka banget, ada ayat kesukaan saya di Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan, bukan perkataan hamba Tuhan, bukan perkataan-perkataan firman Tuhan, maka aku menikmatinya. Menikmati apa? Menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Maka itu menjadi ayat hafalan saya, menjadi ayat yang luar biasa yang membuat saya kuat dan tetap teguh di dalam Tuhan, meskipun walaupun bagaimanapun keadaannya ya. Yeremia 15 ayat 16 ditimbul lagi nih ya, firman Tuhan ya. Ini ayat kesukaan saya. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya, menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bangun pagi hari ini aja kita udah menikmati kebaikan Tuhan, bukan? Setuju ya? Setuju ya? Ya, setuju banget. Bangun dia tadi udah malam, saya udah puji Tuhan, saya minum obat, saya diberi kesempatan tidur nyenyak ya. Bangun pagi luar biasa. Aduh Tuhan, saya sudah sembuh. Doa mengubah segala sesuatu. Hanya doa yang saya panjatkan ya. Udah meriang panas dingin, tapi memang saya gak pungkirin ada mas saya bermasalah.
Tapi puji Tuhan yang mesti makan, biasanya saya jamnya teratur makan ya. Kalau telat udah pusing memeriang ya. Puji Tuhan, kalau kita bertemu dengan perkataan firman Tuhan, kita menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang terakhir, yang kelima, nanti saya mau tanya tuh ya, dengan cara apa kita bisa menang atas segala dosa kita. Nah, yang kelima, biarlah kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Meskipun godaan ada, meskipun tantangan ada, meskipun kesakitan ada, meskipun ya kesulitan ada, biarlah kita tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Seperti Yusuf ya, kita baca Kejadian 39 ayat 18 ayat 39 ayat 8 sampai 29. Ya, godaannya luar biasa, udah tahu ya ceritanya ya. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepadanya, istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan dia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini yang tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku apa? Aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah ya. Kalau Yusuf yang agak mauan ya, pasti dikasih istrinya Potifar yang luar biasa, yang elok dan cantik, betul benar. Tapi dia bilang dia katakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, akhirnya menang ya. Seperti siapa lagi? Seperti Ayub. Ayub udah dikatain sama istrinya loh ya, tinggalin aja Tuhan katanya ya, tinggalin aja Tuhan. Coba baca lagi Ayub 2, 9 dan 10. Ayub 2, 9 dan 10 ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jahat banget tuh, kejam banget ini istri ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuaannya itu, Ayub apa? Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Keren ya. Walaupun istrinya udah katain ya, lalu tinggalin aja, itu Tuhanmu gitu ya, tapi dia boleh menang. Ada lagi satu lagi, si Sadrak, Mesak, Abednego. Tahu ya? Wah, mau masukin di kandang apa ya? Kandang singa ya. Tuh bener ya, pinter di sini. Ya, kepleset saya, tapi luar biasa. Kalau yang ke kandang singa adalah Daniel. Pinter-pinter anak sekolah minggunya. Daniel 3 ayat 10 sampai 19. Ini yang terakhir ya, ayat yang terakhir ya. Udah keluar? Boleh minum? Ya, Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bagi setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala seruling. Oh, sorry. Saya ambil itu. Coba ayat 19 ya, yang singkat aja.
Ayat 16 aja ya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya lagi kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, Engkau hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Maka marahlah Nebukadnezar, dimasuki di mana? Perapian, tambah panas lagi. Tuhan luar biasa menjaganya. Dia mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Dia mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, tolong gak ditolong, tetap aku percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, sama-sama katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, untuk kita ke depannya kita gak tahu. Ya, kemarin saya diberitahu anak saya, mah tetangga sebelah tuh meninggalnya gampang banget. Gimana? Cuma lagi ke kamar mandi tuh, katanya lagi ke kamar mandi jatuh, langsung Tuhan panggil. Makanya kita nggak tahu, makanya firman Tuhan hari ini kita diingatkan, kita terus menang atas segala dosa kita, karena Tuhan Yesus sudah menang atas dosa dan kesalahan kita. Dengan cara apa? Ada 5. Coba ada yang nyantel nggak? Yang pertama apa? Yang pertama, jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang kedua, jangan izinkan dosa berkuasa. Kalau kita sudah melakukannya, kita harus bertobat. Yang keempat, kita harus mempersenjatai hidup kita dengan perlengkapan senjata rohani. Yang kelima, biar kita terus mempertahankan kebenaran firman Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yuk, saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan mengakhiri firman Tuhan ini. Sebelumnya kita naikkan pujian itu. Ada pujian sekali Yesus, tetap Yesus.